Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, jumpa lagi di kanal Ahmad Mutakilah, atau kita jumpa lagi di kajian Ahmad Mutakilah. Sekarang kita akan membahas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 36. Kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Beberapa waktu lalu kita membicarakan fungsi bahasa Indonesia yang lain seperti fungsi bahasa sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, kedua lambang identitas nasional, dan tiga sarana pemersatu suku bangsa, dan keempat alat komunikasi antar budaya daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai berikut. Pertama, bahasa resmi kenegaraan. Maknanya bahwa seluruh kegiatan kenegaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, bahasa pengantar dalam bidang pendidikan. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Menjadi suatu kewajiban dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ketiga, bahasa komunikasi dalam tingkat nasional. Alat komunikasi pada tingkat nasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa pergaulan di berbagai tingkatan sosial bernegara dan bermasyarakat untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan lainnya pada tingkat nasional. Keempat, bahasa media massa. Dalam suatu pemberitaan media cetak dan elektronik, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk menyampaikan berita tingkat nasional dan internasional. Kelima, pengantar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil-hasil riset dan temuan-temuan terbaru serta pengembangannya dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan atau sains, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar utama untuk menyampaikan informasi terkait sains. Menurut catatan riset etnolog yang dilaporkan pada bulan Desember tahun 2021, penutur bahasa Indonesia ada 199 juta. Sementara itu penutur bahasa Melayu 19 juta. Bahasa Melayu Indonesia menurutnya mempunyai bahasa serumpun tapi tidak serupa. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan penulisan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang berbeda. Menurut Aminuddin Aziz, perbedaan ini sangat jauh dan situasi atau kompleksitas perkembangan bahasa Indonesia ini yang belum tentu terjadi pada bahasa di negara lain seperti bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tidak lepas dari sejarahnya. Diawali pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, kemudian dilanjutkan dengan Kongres Bahasa Indonesia 1938. Kongres Bahasa Indonesia pertama tahun 1938 di Surakarta yang pada kongres itu diserukan perlunya pengembangan bahasa Indonesia melalui penciptaan istilah-istilah baru. Kemudian puncak perkembangan peran bahasa terwujud setelah kemerdekaan karena bahasa itu telah diangkat sebagai bahasa negara. Dalam UUD 1945 pasal 36. Pengangkatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan peran bahasa sebagai bahasa resmi dalam menjalankan pemerintahan dan sebagai sarana mengembangkan ilmu dan teknologi serta kebudayaan Indonesia. Setelah UUD 1945, beberapa landasan untuk memperkuat kedudukan bahasa Indonesia secara yuridis pun telah dikeluarkan, antara lain, pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Keempat,
Peraturan Mendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan. Namun, karena kompleksitas manusia Indonesia, pengukuhan dan pemantapan peran bahasa Indonesia harus terus dilakukan agar sumber daya manusia Indonesia di masa depan tetap memiliki jati diri keindonesiaan di bumi ini. Belum lagi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengamanatkan supaya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Perjuangan menjadi lebih berat. Meskipun demikian, dengan modal dan sumber daya yang kita miliki, kita yakin perjuangan peningkatan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional terus dapat tercapai. Dalam website indonesia.co, melansir Kementerian Luar Negeri, mengatakan bahwa Wikipedia bahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Sebuah pencapaian besar, bukan? Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Menurut Kemenlu RI atau Diplomasi Nomor 106 Tahun 10, ada setidaknya 52 negara asing membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii, hingga Suriname. Antusiasme warga dunia untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin terlihat dari program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Sampai akhir tahun 2020 tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar di tahun 2023 dan akan terus bertambah jumlahnya. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Angka besar yang menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan sebagai instrumen soft power diplomasi. Sikap bahasa Indonesia. Para pemirsa di mana saja berada, dalam kehidupan bernegara, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki sikap kebahasaan yang bijaksana. Sikap yang bijaksana dalam penggunaan bahasa antara lain, pertama, meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan kemanfaatannya menjangkau seluruh lapisan, kelompok dan golongan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Kedua, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Ketiga, meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam segenap kesempatan dan aktivitas, baik resmi maupun tidak resmi. Keempat, bertutur kata sopan dan santun sesuai dengan cerminan kebangsaan Indonesia yang saling menghormati antar budaya, suku, ras, dan agama. Kelima, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam kebahasaan Indonesia dalam ranah lisan dan tulisan. Yang terakhir, kedudukan bahasa Indonesia dalam wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dan sekitarnya sebagai bahasa negara kemudian telah tertera dalam pasal 36 UUD 45. Dalam fungsinya sebagai bahasa Indonesia, kita sebagai bangsa harus mengoptimalkan penggunaan bahasa dalam berbagai ranah pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, politik, ekonomi, baik di tingkat nasional, regional, dan internasional. Dalam pergaulan harus mengedepankan tutur kata yang sopan dan santun sesuai dengan tatanan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk, saling menghormati satu sama lain. Demikian fungsi bahasa Indonesia sebagai
bahasa negara yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.